mereka kayak terus terang karena banyak banget teman-teman yang suka cerita, ini nyokap bokap lo seru banget sih, kayak masih bisa diajak cerita, masih bisa diajak temenan. Ya quiet privilege dan apa ya kayak kelebihan yang aku punya berbeda dari teman-teman aku yang lain, jadi ya bersyukur banget mereka masih bisa diajak ngobrol, masih bisa dijadiin teman cerita, bisa dijadiin teman curhat. Ya sih, jadi asik. Galak nggak sih di rumah gimana? Kalau Yondanya sih ya, lumayan. Gimana? Ya mereka sama aja kayak ya sebenarnya aku masih ngeliat ya, of course masih ngeliat sebagai orang tua, tapi ya kelebihannya itu yang masih bisa diajak bercandaan, terus ya asik aja gitu. Kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul, aku suka ke kamar, suka tiba-tiba aja ngobrol-ngobrol, gosip-gosip lah, ada apa aja, emang kayak teman sendiri sih. Makanya situasi itu dibikin nyaman sih memang. Di rumah kita sama anak-anak gitu kan, semaksimal mungkin aku sama Mona suka bikin kondisi itu menjadi asik sama anak-anak gitu, terutama kan udah punya anak remaja gini ya. Kita kan pernah remaja juga ya, kita tahu banget remaja tuh kalau terlalu dikerasin tuh kabur. Jadinya kita bikin suasana enak, kita bikin kan kita bisa jadi tempat curhatnya dia, temennya dia, jadi dia walaupun orang kita bikin nyaman aja, pasti namanya remaja kan senang keluar ya, senang pergi keluar, senang pergi sama teman-temannya gitu. Jadi ya kita bikinlah suasana rumah itu lebih nyaman. Mbak Mona sama Mas Indra sendiri agak shocking culture nggak sih ketika sudah remaja gitu kan, pergaulan segala macem? Lumayan, karena kan generasinya beda ya kan sama kita sekarang ya. Ganti-ganti warna rambut mulu gitu bapaknya. Gimana? Rambut ganti lagi gitu. Cuma buat anak remaja sekarang ternyata ganti warna rambut tuh biasa banget. Kalau kita dulu kan lebih ekspresif pakai lah, parfum aja ditegur sama guru ya. Benar. Nah ya memang sih itu jadi PR orang tuanya juga gitu, karena memang mau nggak mau harus adaptasi, karena ya itu tadi susah sih kalau kita minta menuntut, apalagi menuntut anak untuk mengerti orang tua, nggak bisa. Tapi ya orang tua yang harus ngerti anaknya, karena kan orang tua pernah jadi anak-anak. Nah anak ini belum pernah jadi orang tua gitu loh, jadi ya paling nggak lebih discuss ya. Tapi kita berusaha menyesuaikan. Bener. Yang penting ya itu tadi, kita sering discuss, kita sering terbuka. Mima sering kita ngasih masukan ke Mima dari segi hal-hal yang positif gitu kayak gitu. Bagaimana ini perlakuan yang sama nggak terhadap tiap anak? Perlakuan yang sama? Mirip-mirip lah ya, tapi kan karakter mereka beda-beda, kadang kebutuhan mereka yang beda. Sama usianya juga beda-beda. Beda-beda, jadi kebutuhannya mereka yang beda ya. Kalau perlakuannya sih dari usia ke usia sih ya mirip-mirip, stimulasinya segala macam, perhatiannya sih sebenarnya mirip-mirip, cuma kita sesuaiin lah sama karakter masing-masing. Mama kan tadi sempat ngobrol sama Kobensu yang galau juga, anaknya mulai pacaran. Katanya seperti apa sih? Katanya yang lebih galau tuh Mas Indra kan? Itu gimana? Sebenarnya kan di antara teman-temanku juga aku yang punya anak lebih dulu. Jadi selalu mereka yang tanya ke aku, gimana sih kalau udah remaja gimana sih gitu. Karena biasanya aku mengalami duluan gitu. Mungkin emang banyak banget sih teman-teman yang nanya, karena aku udah ngelewatin masa-masa kayak yang terberat sih menurut aku SMP ya, perpindahan antara dia masih anak-anak ke remaja. Remaja juga belum matang-matang banget, itu tuh agak lumayan galau tuh. Kalau bapaknya yang paling galau. Kalau ayahnya galau sih wajar ya, karena memang pernah remaja juga gitu kan. Apalagi Mona waktu itu dari usia 17 sudah pacaran gitu kan sama aku gitu kan. Kayaknya mau nikah muda terus dibawa pergi sama suami itu ya kepikiran juga gitu. Kamu nggak nikah muda? Enggak ya. Jadi ya adalah kekhawatiran itu, tapi ya mudah-mudahan sih aku sih berpikir mana yang terbaik buat Mima gitu, buat anaknya. Kalau Mima lebih terbuka kepada siapa? Yang pasti yang lebih sama dua-duanya terbuka. Kita sering banget ngobrolin mengenai perasaannya Mima, bahkan perasaannya Yandanya, bundanya itu sering kita obrolin. Cuman ya itu biasa kalau wanita ke wanita lah gitu. Ke bundanya tuh lebih sering ngobrol, nanti baru bundanya ngajak ngobrol sama aku.
kita kalau memang ada yang perlu kita bantu ya kita bantu. Tapi Mas,